Shalom saudara-saudaraku, semangat pagi. Semangat bersukacita di dalam Tuhan Yesus yang memberi firman-Nya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita sepanjang hari ini. Saudaraku, kita masih di hari ketiga ini belajar firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga dari ayat ini, frasa kedua, yaitu dan menjadi hamba kebenaran. Dengan tema tujuan kemerdekaan kita. Di pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari dari mana kita dimerdekakan dan bagaimana kita dimerdekakan. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas topik apa tujuan Tuhan memerdekakan kita. Kata dimerdekakan dari dosa. Frasa ini bukannya menunjukkan pada kita bahwa kita sudah bebas dari dosa. Dan dosa tidak berkuasa lagi. Tapi sekaligus menyatakan tujuan Tuhan. Sehingga bunyi kalimatnya seperti ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan sekaligus menjadi hamba kebenaran. Ada 3 tujuan Tuhan memerdekakan kita dalam frasa ini. Yang pertama, dan menjadi hamba kebenaran untuk mendapatkan kehidupan baru. Tujuan yang pertama adalah supaya kita mendapatkan kehidupan baru. Tujuan pembebasan dari penjajahan tuan dosa tersebut. Agar kita memiliki tuan yang baru. Tuan yang lama telah mematikan kita. Telah mengikat kita. Dan tuan yang baru di dalam Yesus Kristus menghidupkan kita dan membebaskan kita. Dan sehingga kita memiliki kehidupan yang baru. Sewaktu kita dikuasai dan dijajah oleh tuan lama kita, tuan dosa, kita hidup dalam dosa, dalam kegelapan, dan melayani kedagingan. Tetapi setelah kita dibebaskan, kita mendapatkan kehidupan yang baru, hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran, dan melayani Allah dalam kebenarannya. Sekarang kita mendapatkan dunia baru, kehidupan baru. Dan itulah tujuan Tuhan bagi kita. Yang kedua, saudara, tujuan dari kemerdekaan kita supaya kita menjadi pelayan kebenaran. Kata hamba kebenaran menunjuk kepada pelayan. Kualitasnya sama waktu kita hidup lama. Saat kita berdosa, kita melayani dosa. Demikian pun sekarang, saat kita diselamatkan, kita menjadi hamba kebenaran. Dan kita menjadi pelayan kebenaran. Kita harus menyenangkan tuan dari kebenaran itu. Yaitu Allah Bapa kita. Dan sekarang di dalam kerajaan Tuhan, pencarian kita akan kebenaran memuaskan kita. Sama seperti dulu, pencarian kita akan dosa memuaskan dosa dan diulang begitu seterusnya. Demikian pula sekarang, pencarian kita akan kebenaran memuaskan kita. Lalu kemudian kita haus akan kebenaran dan kita akan dipuaskan. Begitu seterusnya. Dan kehidupan yang baru ini, kita harus menyenangkan dan memuaskan Allah Bapa kita yang adalah kebenaran kita. Jadi jika ada orang yang sudah ditebus dan dimerdekakan dari dosa, namun tidak melayani Allah dan kebenarannya, sebenarnya mereka belum merdeka.
Karena mereka masih dijajah oleh keinginan duniawi. Dan itu adalah keinginan dosa. Saudaraku, kata hamba ditulis dalam doulo. Berarti bring under subjection. Kita telah ditundukkan dan dibawa otoritas dari kebenaran. Maka kehidupan kita haruslah dipimpin oleh kebenaran. Digembalakan oleh kebenaran. Diarahkan oleh kebenaran. Kalau dulu kita diperbudak oleh dosa yang membawa kita pada penderitaan dan kebinasaan. Tetapi sekarang kita diperbudak oleh kebenaran yang memimpin kita dalam damai sejahtera dan kehidupan. Yang ketiga, saudaraku, tujuan kemerdekaan kita supaya kita menjadi milik kebenaran. Kata budak menunjuk pada kepemilikan. Dulu lebih baik diterjemahkan slave, budak yang adalah milik dari kebenaran. Kita adalah budak, hamba yang terikat dengan Tuhan yang baru, kebenaran. Dan hanya menjadi milik Tuhan Yesus saja. Yang semata-mata melayani Tuhan dan mengabdikan diri kita kepadanya. Setiap hari, dari pagi sampai malam, dari rumah sampai kantor, di perjalanan dan sedang beristirahat, kita hanya melayani Tuhan saja. Jadi tidak ada hamba Tuhan yang part-time atau anak Tuhan yang part-time dalam kehidupan ini. Semua kita adalah milik kebenaran dan hanya melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan melayani Allah saja. Dahulu saudara, dalam hidup lama kita menjadi pelayan dan milik dosa dan iblis. Tetapi sekarang, dalam Kristus, kita menjadi milik kebenaran dan milik Allah. Posisi kita berubah. Dan identitas kita juga berubah. Karena itu saudara, ambillah bagian ilahi ini. Karena kita telah ditetapkan untuk menjadi hamba kebenaran. Jadikan setiap hari adalah hari yang kudus untuk berkesempatan melayani Tuhan. Dimanapun kita bekerja dan berada. Bagaimanapun situasi kita. Di masa ini, layanilah Tuhan dengan penuh gairah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau sudah memerdekakan kami dan menjadikan kami milik-Mu. Kami tinggal dan hidup dalam kebenaran, dipimpin dalam kebenaran. Terima kasih sebab Tuhan mengangkat kami menjadi pelayan-Mu. Itu anugerah yang luar biasa bagi kami. Tuhan, tolong kami untuk melayani-Mu sepenuh waktu dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Berkati pelayanan kami. Berkati hidup kami. Amin. Saudaraku, selamat melayani dan selamat menyenangkan Tuhan sumber hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.